Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas tentang ilmu al-arud dan qafiyah dengan al-bidayah fil arudi wal qafiyah. Kitab al-bidayah fil arudi wal qafiyah itu merupakan mukhtasar dari Zubdatus Sofi fil arudi wal qawafi. Itu terdapat di dalam akhir kitab Zubdatus Sofi fil arudi wal qawafi. Nah, sebelum kita masuk pada kitab, hendaklah kita tahu terlebih dahulu apa itu ilmu al-arud. Ilmu al-arud merupakan ilmu yurafu bihi sahihu syi'ri min fasidihi, yaitu ilmu di mana dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui antara syair yang sahih dengan yang tidak sahih. Wa ma yatarihi min az-zihafati wal ilal. Dan kita juga bisa mengetahui di antara syair-syair yang tidak terdapat zihaf maupun illah. Kemudian apa maudhu daripada ilmu al-arud atau objek pembahasan daripada ilmu al-arud itu apa? Yaitu asy-syi'ru li ma'rifati sahihi li ma'rifati al-auzani as-sahihah. Kita di situ adalah syair untuk diketahui atau untuk mengetahui wazan-wazan yang sahih dari minal fasidah. Di antara syair yang sahih dan yang fasid. Itu adalah objek pembahasannya. Kemudian apa sih faidah daripada mempelajari ilmu ini atau samrah daripada ilmu ini? Yang menjadi samrah salah satunya adalah ma'rifatu sahihi syi'ri min fasidihi. Jadi dengan mempelajari ilmu ini kita akan mengetahui bahwa di sana ada syair yang mungkin itu kurang sesuai dengan kaidah arudiyah ataupun ada yang sudah sesuai. Dan ada kalanya sebuah syair itu sudah sahih aslinya, tetapi karena periwayatannya maka dia akan menjadi inkasar atau rusak. Begitu juga dengan nazam-nazam ilmiah yang kita sering hafalkan, sering kita bacakan, terkadang karena karena muhakkik kitab, kemudian kitab tersebut akhirnya atau matan tersebut akhirnya ditahqiq dan menjadi rusak di dalam pendobitannya atau pensyakalannya, maka itu juga kita bisa mengetahuinya dan kita bisa mengobati atau mengembalikan kepada nazam yang aslinya. Selain itu, kita juga selamat daripada selamat dari percampuran antara bahar satu dengan bahar yang lain. Kemudian selain itu kita mampu untuk mendobitkan syair secara akurat dan tepat. Kemudian kita juga mengetahui dengan yakin bahwasanya Al-Quran Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak terdapat syair. Mengapa demikian? Karena syair atau syair itu dia yang pertama adalah sebuah kalam. Kemudian dia memiliki wazan, kemudian dia memiliki maksud. Maka dikatakan sebagai syair apabila dia sebuah kalam, kemudian memiliki wazan dan dimaksudkan oleh mutakalim untuk menjadi sebuah kalam. Maka ia dikatakan sebagai syair. Tetapi apabila ada sebuah kalam dan kalam tersebut berwazan, akan tetapi qail ataupun mutakalim tidak berkeinginan atau menginginkan untuk kalam tersebut dijadikan sebuah syair, maka kalam tersebut tidak dapat dikatakan sebagai syair walaupun ia memiliki wazan yang sama.
Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mana ayat tersebut sesuai dengan wazan-wazan syair. Salah satu contohnya ada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sesuai dengan Bahru Romal Musabbah, yaitu fa'ilatun 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 fa'ilata. Nah, kalam ini atau ayat ini tidak dapat dikatakan sebagai syair atau dari Bahar Romal, tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak adanya maksud ataupun keinginan dari qailnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu tidak ada maksud? Nah, terdapat di dalam surah Yasin ayat 69 disampaikan oleh Allah, bagaimana wama 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidaklah kami ajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam syair. Jadi Allah tidak mengajarkan kepada Nabi berupa syair, dan syair itu la yanbaghi la yanbaghilah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah tidaklah sesuai dengan kerisalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hadis Nabi tidaklah terdapat syair, walaupun ada hadis-hadis yang sesuai dengan wazan syair. Kenapa demikian? Karena qaul Nabi itu merupakan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata kecuali itu merupakan wahyu dari Allah. Kalau itu wahyu dari Allah, maka kita kembali kepada ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Tamam? Tamam. Sebagai contoh lagi, misalkan ketika ada seseorang sedang duduk, kemudian saya katakan, kum sayyidi, kum sayyidi, kum sayyidi, kum sayyidi. Kemudian kalau kita melihat, kalam tersebut itu sesuai dengan Bahru Rojas Al-Manhuk, yaitu terdapat mustafilun, mustafilun. Tetapi saya tidak menginginkan bahwa itu sebagai syair, maka kalam saya tidak bisa dikatakan sebagai syair. Maka ala babil aula, min babil aula, Al-Quran tidak bisa. Kemudian selain itu ada lagi kita, di antara faidahnya adalah kita bisa hasru auzani syairi. Kita bisa menentukan wazan-wazan daripada syair. Begitu. Kemudian ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri wa mimma la yajuz. Kita juga mengetahui di antara apa-apa yang boleh di dalam syair dan apa yang tidak boleh di dalam syair. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika syair itu dibacakan, dia di akhir itu bersukun, maka tidak bisa kita baca dengan mutaharik, karena ketika kita mutaharikan dia akan menambah wazan dan itu merusak atau menjadikan wazan ini inkasar. Sedikit itu tentang ilmu arud dan qafiyah. Oh iya, siapa sih peletak dasar ilmu arud ini? Peletak dasar ilmu arud ini adalah Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Tamam? Itu adalah beliau yang wafat tahun 172 Hijriah, wakila 170. Ada juga yang mengatakan 173. Tamam. Sekarang kita masuk kepada al-bidayah fil arudi wal qafiyah, agar kita mengenal ilmu arud dan qafiyah secara umum, agar kita bisa masuk kepada kitab Subdatus Shafi fil arudi wal qafiyah dengan mudah. Apa yang menjadi kaidah pertama yang perlu kita ketahui sebagai talibul arud? Yang pertama adalah kita mengenal namanya adalah Al-Kitabah Al-Arudiyah. Al-Kitabah Al-Arudiyah. Kita biasa mengenal ada kitabah imla'iyah, yaitu kitabah yang bisa kita tulis. Ada di sana kitabah Ar-Rasam Utsmani, yaitu kitabah penulisan yang khusus untuk Al-Quran. Nah, di sini ada kitabah Arudiyah, khusus untuk ilmu arud. Nah, kitabah Arudiyah ini memiliki dua rumus. Yang pertama, apa rumusnya? Kuluma yulfadhu yuktabu. Setiap apa yang kita ucapkan, kita tuliskan. Kemudian kaidah yang kedua adalah kullu ma la yulfadhu. Setiap yang tidak kita lafadzkan, maka la yuktabu. Tidak dapat kita tuliskan. Nah, dari kaidah ini, kita coba misalkan ketika kita
membaca sebuah kalam, misalkan masyal fata. Masyal fata. Maka kita menuliskan secara kitab arudi adalah masyal fata. Tamam? Ini seperti ini. Kemudian ketika kita menuliskan talaatil, kan talaati syams. Aywa. Talaati syamsu, maka kita tuliskan menjadi tala'at tala'ati syams syamsu. Seperti ini. Kemudian misalkan kalau kita ada kalam Allah, bagaimana wallahu misalkan. Wallahi, afan wallahi, misalkan wallahi, seperti apa kita menulisnya? Wallahi kita tuliskan seperti ini. Wallahi. Ayo, ini adalah tulisan wallahi. Kemudian ketika kita menemukan hak dhamir, terkhusus pada hak dhamir itu memiliki kaidah, hak dhamir akan kita baca panjang apabila ia tidak terdapat sukun, baik di depan maupun di belakang. Kalau seandainya ada di belakangnya itu, misalkan di belakang atau sebelumnya terdapat sukun, maka tidak dapat kita isbahkan. Maka dia akan tetap pada keadaannya. Begitu juga dengan kalau seandainya di setelahnya itu terdapat sukun, maka juga tidak dapat kita panjangkan atau kita isbahkan. Maka misalkan lahul asma'u, ya kita tulis sesuai ini, lahul asma'u. Lahul asma'u. Tetapi kalau seandainya ia tidak terdapat sukun di depan maupun di belakangnya, maka kita panjangkan. Bihi misalkan astaudi'u. Maka di sini kita tuliskan bihi seperti ini, kemudian kita tuliskan astaudi'u. Nah, saya kira sudah paham. Begitu juga misalkan kita menulis Adam. Adamah atau Adamu. Maka di sini kita menulisnya adalah seperti ini. Adamu. Nah, kalau tanwin kita menuliskan dengan nun sukun. Misalkan di sini ada kitabun jadidun. Misalkan, maka kita tuliskan adalah seperti ini. Kitabun. Kalau kita menulis kitab arudiyah, hendaklah kita kasih harokat persis mana yang sukun dan mana yang mutaharik agar kita mudah untuk nanti ke depannya. Jadidun. Tamam. Setelah itu yang kedua adalah kita mengetahui yang disebut dengan namanya at-taqti al-arudi. At-taqti al-arudi ini adalah takti dari apa yang sudah kita tuliskan dengan kitab al-arudiyah. Ketika kita menuliskan dengan kitab al-arudiyah, maka kita memiliki apa? Memiliki mutaharik dan sakin. Nah, kalau mutaharik kita berikan tanda adalah garis miring. Sedangkan kalau yang sukun kita berikan tanda bulat. Tamam? Nah, di sini sebagai contoh adalah ketika saya punya misalkan tadi ingin menuliskan di sini, kita ambilkan contohnya. Di sini saya punya adalah misalkan tala'ati syamsu. Tala'ati syamsu. Nah, dari tala'ati syamsu ini kita bisa menuliskan seperti ini. Tala'ati. Kemudian syamsu. Nah, ini adalah tala'ati syamsu. Kemudian coba kita tuliskan yang wallahi. Seperti apa? Wallahi kita tuliskan coba. Ayo, kita tuliskan. Wallahi, maka kita coba al-lahi. Itu adalah wallahi. Itu seperti ini. Itu adalah takti al-arudi. Setelah kita takti al-arudi, kita perlu mengenal ada yang kita sebut dengan namanya sabab, yang kita kenal dengan namanya as-sababu
wal watadu wal fasilatu. Nah, apa ini? Mari kita bahas. Di dalam sorof biasa kita punya namanya adalah wazan. Afwan, di dalam sorof wazan. Kita ada wazan. Misalkan ada wazan fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fa wa fa'ilun. Misalkan ada seperti itu. Nah, di dalam arud juga kita punya wazan. Wazan-wazan syair. Wazan-wazan syair itu terkadang ia bentuknya adalah fa'ilun. Terkadang dia bentuknya adalah fa'ulun. Terkadang dia bentuknya adalah mustaf'ilun. Terkadang ia wazan fa'ilatun. Ada terkadang dia mafa'ilun. Ada terkadang mufa'alatun dan lainnya. Nah, dari wazan-wazan ini ia memiliki takti yang kita tadi punya takti. Nah, sini kita punya contohnya. Karena kita sudah punya contohnya, maka kita coba untuk mentaktikkan. Di sini kita berikan tanda ada fa'ilun. Maka taktiknya seperti apa? Fa'ilun. Nah, setelah itu ada lagi, di situ ada fa'ulun. Maka di sini kita punya fa'ulun. Ila akhirih. Nah, di dalam taf'ilah ini, jadi wazan-wazan ini kita sebut dengan namanya taf'ilah. Taf'ilah ini itu tersusun dari mutaharik sakin. Dan mutaharik sakin itu memiliki keadaan imma dia tersusun dari dua ketukan. Dua ketukan itu imma dia mutaharik sakin ataukah mutaharik. Kemudian ada terkadang dengan 3 ketukan. Imma dia mutaharik sakin atau mutaharik sakin mutaharik. Nah, ada seperti ini. Nah, kalau kita punya mutaharik sakin, maka ini disebut dengan namanya as-sababu al-khafifu. Kenapa disebut khafif? Karena dia ringan untuk diucapkan. Misalkan apa? Misalkan saya punya lak. Ini ringan diucapkan. Kemudian misalkan saya punya bal, itu ringan diucapkan. Misalkan lah, itu pun ringan diucapkan. Kemudian ada mutaharik. Kalau mutaharik kita beri nama apa? As-sababu as-sakil. Kenapa disebut sakil? Karena lebih kuat dalam pengucapannya. Misalkan laka dengan lak tentu mudah lak. Misalkan kita bala dengan bal tentu lebih mudah. Misalkan ada lagi apa? Misalkan adalah bika, maka akan lebih mudah. Kemudian kita punya mutaharik sakin. Dalam mutaharik sakin ini kita beri nama adalah al-watadu al-majmu'. Mengapa kita beri nama al-watad al-majmu'? Karena di sini ada 2 mutaharik atau 2 harokat atau 2 yang mutaharik bersamaan atau berkumpul menjadi satu, maka kita sebut namanya al-watadu al-majmu'u. Tamam? Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan bikum. Contohnya adalah bikum. Ini contohnya. Kemudian ada lakum. Ini adalah contohnya. Kemudian ada di sana terkadang 3 huruf itu mutaharik, sakin, mutaharik. Kalau mutaharik, sakin, mutaharik berarti dia terpisah. 2 mutahariknya terpisah oleh sukun, maka kita sebut dengan namanya al-mafruq. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kita punya adalah zuhri. Contohnya adalah zuhru misalkan. Misalkan zuhru atau zuru atau terserahlah contoh sebagai contoh. Kemudian ada misalkan adalah tebu, misalkan ini adalah misalkan. Tamam. Kemudian di sana ada lagi mustalah yang sebenarnya mustalah ini tidak terpakai secara secara urgent atau penting gitu, tidak terlalu penting untuk dipakai. Tetapi kita perlu menyampaikan sebab ini adalah ilmu. Di sini ada terkadang adalah
mutaharrik ini dari sabab sakil. Kita tadi tahu mutaharrik itu sabab sakil. Kemudian bertemu dengan mutaharrik sakin. Berarti di sini gabungan dari sabab khafif dan sabab sakil. Dia juga memiliki nama. Ketika bergabung memiliki nama. Apa namanya? Fasilah sughra. Namanya adalah al-fasilah as-sughra atau fasilah as-sughra. Kemudian di sana ada mutaharik yaitu tadi sabab sakil digabung dengan apa? Digabung dengan watat majmu'. Digabung dengan watat majmu', maka dia akan menjadi apa? Kita sebut dengan namanya adalah al-fasilah al-kubra. Yaitu 4 mutaharik dengan 1 sukun. Nah, sekarang coba kita cek pada tadi contohnya. Pada contohnya ini tadi. Kita coba cocokkan, betul nggak yang tadi kita katakan bahwasanya dari sabab kemudian dari watat ini nanti menyusun kepada wazan-wazan. Contohnya di sini coba kita cek, di sini ada fa'ilun di sini ia dari sukun mutaharik sakin kemudian mutaharik sakin. Coba kita lihat mutaharik sakin itu adalah sabab khafif. Kemudian di sini ada mutaharik sakin. Setelah mutaharik sakin ada mutaharik sakin. Mutaharik sakin adalah watat majmu'. Berarti fa'ilun itu tersusun dari sabab khafif dan watat majmu'. Coba kita lihat setelahnya. Ini ada mutaharik sakin dan mutaharik sakin. Mutaharik sakin adalah watat majmu' dan mutaharik sakin adalah sabab khafif. Sekarang kita coba cek pada mustaf'ilun. Di sini ada mutaharik sakin dan mutaharik sakin. Berarti di sini ada 2 sabab khafif, kemudian watat majmu' ila akhirih. Sekarang berarti kita tahu atau perlu tahu pada at-fa'il. Sekarang berarti kepada tafail. Setelah kita tahu penyusun wazan, maka kita sekarang ke wazan. Wazan ini disebut dengan namanya tafilah. Di dalam arud kita sebut dengan namanya at-tafilah atau at-tafilah al-asyarah. Nah, at-tafilah al-asyarah itu imma dia berbentuk usul, wa imma dia berbentuk furu'. Berbentuk furu'. Dan ini ketika dikatakan usul itu artinya apa? Apabila dia diawali dengan watat. Apabila bada'a bil watat. Apabila dia bermula dengan watat, maka dia disebut dengan namanya usul. Tetapi apabila dia bermula dengan bada'at bisabab, maka dia disebut dengan namanya furu'. Mengapa kalau diawali dengan watat itu lebih dikatakan usul, sedangkan yang sabab dikatakan furu', padahal sabab kan lebih sedikit hurufnya. Nah, di sini melihat kepada arti atau makna bahwa al-watat lebih kuat daripada sabab. Nah, watat itu kan terdiri dari 3 huruf, sedangkan sabab terdiri dari dua huruf. 3 huruf dengan 2 huruf, tentu 3 huruf yang lebih kuat daripada dua huruf. Begitu, secara singkatnya. Kemudian di sini yang menjadi usul itu apa saja? Yang menjadi usul adalah yang diawali dengan watat. Itu ada di sana. Kita lihat coba ada fa'ulun. Jadi ada fa'ulun. Kemudian ada lain fa'ulun ada mafa'ilun. Kemudian ada mufa'alatun. Kemudian ada lagi satunya fa'ilatun. Memang. Nah, di sini ada fa'ulun. Fa'ulun di sini dia tersusun dari apa? Fa'ulun itu terdiri dari fa'u, kemudian lun. Berarti dia sabab watat majmu', kemudian sabab khafif. Masya Allah. Tamam. Kemudian kita kepada mafa'ilun. Coba kita cek mafa'ilun. Di sini tadi ada fa'ulun. Kita ada punya fa'ulun. Kemudian ada punya mafa'ilun, kemudian sukun, kemudian ada kemudian ada lun. Dari mafa'ilun ini tersusun dari apa? Watat majmu', kemudian sabab khafif dan sabab khafif. Sekarang kita coba cek pada bagian mufa'alatun, kemudian alatun.
Mufa'alatun di sini tadi dari watat majmu, kemudian ada sabab saghir, kemudian ada sabab khafif. Dari watat majmu, kemudian ada sabab saghir, kemudian ada sabab khafif. Kemudian di sini ada fa'ilatun. Coba kita cek dari fa'ilatun. Nah, fa'ilatun di sini dia tersusun dari apa? Mutaharik, kemudian sakin, mutaharik. Mutaharik, sakin, mutaharik itu adalah watat mafruk. Kemudian ada la, berarti mutaharik sakin. Kemudian ada tun, berarti mutaharik sakin. Yaitu ada sabab khafif. Sekarang kita beralih kepada furu. Berarti kalau furu diawali dengan apa? Diawali dengan sabab. Di sana ada mustafilun. Ada mustafilun. Kemudian ada mustafilun yang kedua. Ada mustafilun. Ada mustafilun yang kedua. Kemudian ada di sana fa'ilatun. Kemudian di sana lagi ada, kita tahu adalah fa'ilun. Tamam, fa'ilun. Ada lagi di sana, itu adalah mutafa'ilun. Ada mutafa'ilun. Nah, kemudian ada lagi satu lagi adalah maf'ulatu. Maf'ulatu. Sekarang kita coba cek satu persatu. Kita coba cek bagian furu. Tamam. Kita turunkan semuanya secara agar memiliki tempat yang sama. Tamam. Kita hapuskan. Oke. Sekarang kita bisa punya tempat. Sekarang kita coba cek. Dari mustafilun. Berarti di sini terdiri apa? Sabab khafif, dan watat majmu'. Watat majmu'. Tamam. Kemudian kita punya lagi sabab khafif. Taf'i, watat mafruk. Kemudian kita punya lun. Berarti dia sabab khafif. Kemudian kita punya sabab khafif. Ila, watat majmu'. Tun, sabab khafif. Kita punya kemudian ilun. Dia menjadi sabab khafif dan watat majmu'. Kemudian kita punya ada mutafa'ilun. Sabab khafif. Sabab saqil, kemudian sabab khafif, kemudian ilun. Watat majmu'. Kemudian ada sabab khafif. Sabab khafif. Kemudian watat mafruk. Berarti kita sudah menemukan. Tamam. Kita sudah selesai pada pembahasan sampai tafa'il al-asyarah. Kemudian tambahan satu lagi sebelum kita masuk pada pembahasan zihaf al-illah, kita masuk pada pembagian baitus syair. Nah, di dalam baitus syair kita perlu yang kita tahu tentang bagian-bagian dari sebuah syair agar kita tahu. Di sini saya berikan contoh tentang syair agar mudah untuk kita memberikan contohnya. Tamam. Kemudian nanti kita mudah untuk mengidentifikasinya. Di sini adalah kita tuliskan dulu yang kelima, yaitu baitus syairi. Tamam. Kita di sini punya, misalkan saya punya bait, apa ya contohnya? Jazallahu anna kulla khairin Muhammadan. Saya ada punya jazallahu anna kulla khairin Muhammadan. Coba saya cek dulu. Jazallahu anna kulla khairin Muhammadan. Afan. Faqad kana mahdiyan dalilaw wa hadiya. Dalilaw wa hadiya. Nah, dari syair ini kita coba untuk memberikan
kitab al-arudiyah sekaligus kita untuk praktek. Jadi apa yang sudah kita pelajari mari kita praktekkan. Sekarang kita berikan apa? Kita berikan kitabah, namanya kitabah arudiyah. Nah, kitabah arudiyah di sini apa? Coba kita cek di sini, kita berikan blok dulu biar lebih tahu. Maka di sini ada jaza, jazallah, berarti tidak tertuliskan alifnya, jazallahu. Nah, di sini ada jazallahu anna, kemudian kul la khairin. Oh, ternyata kurang satu lagi ini, afwan. Kurang satu, kita tambahkan lagi, insert satu lagi. Kita tambahkan satu lagi, insert. Teman. Berarti di sini ada, kita punya mergers. Teman. Ini juga kita merger. Teman. Jazallahu anna kull la khairin Muhammadan. Faqad kana diyan dalilan wahadiyya. Kita coba berikan di sini ada fa'ulun, kemudian ada mafa'ilun, kemudian ada fa'ulun, kemudian ada mafa'ilun. Di sini ada fa'ulun, di sini ada mafa'ilun, kemudian di sini ada fa'ulun, dan di sini ada mafa'ilun. Nah, sekarang kita perlu tahu nama-nama dari setiap tafilah yang ada di tempat ini. Karena setiap tafilah itu memiliki nama. Nah, nama-namanya apa saja? Nah, di sini memiliki nama. Begitu. Kemudian di sini kita punya nama. Nah, setengah bait yang pertama itu kita sebut namanya adalah Sodrul bait. Sedangkan yang kedua kita sebut namanya ajuzul bait. Atau terkadang setengah bait yang pertama atau Sodrul bait ini disebut dengan namanya asyatru al-awwal. Nah, terkadang di sini disebut yang ajuzul bait disebut apa? Asyatru as-sani. Nah, Sodrul bait juga terkadang disebut dengan namanya al-misra'ul awal. Nah, kemudian yang bagian sani juga terkadang disebut al-misra'u as-sani. Nah, di sini kita yang paling sering kita pakai adalah Sodrul bait dan ajuzul bait. Sekarang kita melihat dari bagian-bagian. Setiap tafilah dari fa'ulun wa fa'ilun di sini itu semuanya memiliki nama. Nah, tafilah terakhir, jadi kalau berapapun tafilah yang ada atau wazan itu terdiri dari berapa tafilah, maka kita melihat setengah bait. Tafilah terakhir pada Sodrul bait kita sebut namanya adalah arud. Kemudian tafilah terakhir yang ada pada ajuzul bait kita sebut namanya adalah dorb. Arud itu mu'annas, sedangkan dorb itu mudzakkar. Nah, tafilah yang tersisa selain dari arud dan dorob kita sebut namanya adalah hajwun. Disebut namanya hajwun. Nah, begitu. Jadi
pembahasan kita cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan zihaf dan ilah, kemudian kita coba masuk pada buku syiria dan coba kita praktekkan pada buku pada syair. Syukran wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.